Nasian di mata-mata doa sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang terkasih. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 yang terambil dari Esra pasal 3 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi mari kita ripar nasida memuji-muji doa mandok moliate itu Jehovah ala pardingkan bahasa ibana celarudis salilingna asini rohanai mida Israel. Jadi sadok bangsoi pangiar suara marulupuluk macegugu lahu memuji Jehovah ala naum dibahe nujahan ni coroni Jehovah. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika mereka baru pulang dari pembuangan, tentu ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh bangsa itu, umat itu, kembali ke Yerusalem. Mulai dari membenahi, memperbaiki kota Yerusalem, termasuk di dalamnya juga adalah membangun kembali bait Allah. Tentu ini bukan merupakan tugas yang mudah dan yang ringan. Di tengah-tengah mereka harus memilih, mendahulukan kepentingan mereka dengan rumah mereka, dengan kota mereka, dengan bait Allah, tempat mereka memuji Tuhan. Namun itu yang menjadi sukacita, kegembiraan besar dari kehidupan umat itu, ketika mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, menyatakan kebaikan Tuhan, yaitu bebasnya mereka dari pembuangan dan juga dengan diletakkannya dasar rumah Tuhan. Dimulainya mereka akan membangun kembali rumah Tuhan yang telah hancur sebelumnya, yang telah menjadi puing-puing sebelumnya, sehingga mereka memiliki kerinduan dan mimpi untuk boleh kembali membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang merupakan representasi daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umat itu. Sehingga dengan demikian, bagaimana sukacita kegembiraan mereka yang begitu besar dan begitu hebat dengan menyatakan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Nyanyian yang sama juga tentunya harus kita kumandangkan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Betapa kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur dengan napas kehidupan, kita boleh melakukan pekerjaan kita, kita boleh melakukan aktivitas kita boleh bersama dengan keluarga kita boleh menikmati makan dan minum, kita boleh menikmati oksigen secara gratis dari Tuhan. Tetapi yang paling utama, kita bisa menerima karya penebusan yang dari Kristus, di mana Dia mati dan Dia bangkit, Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Artinya di dalam kehidupan kita bisa melihat dengan baik, dengan kacamata iman yang benar, yaitu kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, meski kita juga menghadapi tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah tantangan ekonomi? Apakah tantangan
pekerjaan, tantangan dari anak-anak, atau dalam bentuk yang lain, dalam wujud yang lain, tantangan yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau diajak untuk boleh jujur, melihat dengan baik pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga yang bisa kita lihat dari kehidupan umat itu, betapa sukacitanya, betapa kegembiraannya, betapa luar biasa antusias mereka memuji Tuhan sebagai wujud akan dimulainya kembali pembangunan rumah Tuhan. Bagaimana kita juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sikap kita terhadap rumah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apakah sama bentuk antusias dan semangat kita ketika apa yang perlu di rumah Tuhan sama seperti umat pada waktu itu, seperti yang disampaikan oleh Esra pada waktu itu? Seharusnya lah lebih dari itu, semangat dan sukacita kita, kepedulian kita dalam rumah Tuhan. Terlebih ketika kita menyongsong 40 tahun HKBP Solo, ada banyak yang hendak kita lakukan dan kerjakan. Seharusnya lah sukacita umat pada waktu itu, seperti itulah juga sukacita kita. Bagaimana gerejanya seperti HKBP Solo boleh bersaksi, boleh menyatakan kebaikan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah kehidupan daripada orang-orang Batak juga yang ada, yang tergabung, yang bersama-sama di dalamnya. Oleh karena itu kita mau diingatkan, mau diajak, sama seperti halnya yang dilakukan oleh umat pada waktu itu. Mari katakanlah, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.